Spetsnaz dalam bahasa Rusia, unit tujuan khusus. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada pasukan khusus di semua negara dan juga unit-unit tujuan khusus di berbagai kementerian di Rusia. Tidak hanya militer, bahkan termasuk tim penyelamat khusus di Kementerian Keadaan Darurat. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan spesifik untuk pasukan khusus Rusia. Unit Spetsnaz banyak melatih pasukan-pasukan khusus di berbagai belahan dunia, seperti Garda Republik di Suriah, pasukan khusus Angola, Kuba, Ethiopia, dan Vietnam, serta berlatih bersama dengan pasukan khusus di berbagai negara. Spetsnaz memiliki tugas pengintaian dan operasi khusus lainnya pada masa damai maupun perang, seperti layaknya pasukan khusus di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Tugas utamanya dalam masa perang adalah infiltrasi ke wilayah musuh, terutama sebelum konflik dimulai, dan setelah sampai tujuan melaksanakan sabotase, seperti menghancurkan pusat-pusat logistik NATO. Pada tahun 1950, Marsekal Georgy Zhukov memprakarsai pendirian 46 kompi. Setiap kompi berisi 120 tentara. Di lingkungan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Uni Soviet, kompi-kompi ini kemudian dikembangkan ke tingkat batalion dan brigade, ditambah dengan beberapa detasemen terpisah. Total terdapat 14 brigade Spetsnaz di Angkatan Darat dan 2 brigade di Angkatan Laut atau Marinir, ditambah dengan beberapa detasemen dan kompi terpisah. Spetsnaz militer aktif di bawah pengawasan Direktorat Intelijen Utama, Badan Intelijen Militer Soviet, dan secara kolektif dikenal sebagai Spetsnaz GRU. Pasukan ini aktif dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi dan disamarkan sebagai anggota pasukan terjun payung dengan seragamnya, atau Spetsnaz Angkatan Darat atau anggota Marinir Spetsnaz Angkatan Laut, terutama pada parade-parade militer. Pada waktu perang, unit Spetsnaz GRU membaur dengan menggunakan seragam dan lambang unit yang ditempatkan terdekat dengan mereka. 24 tahun setelah pembentukan Spetsnaz militer, Komite Keamanan Negara atau KGB di bawah pimpinan Yuri Andropov, yang kemudian menjadi sekjen Partai Komunis Soviet, membentuk grup Alfa yang ditunjukkan untuk melawan terorisme. Pada akhir dekade 1970-an dan selama dekade 1980, beberapa unit khusus dengan penekanan terhadap kontra terorisme dan memerangi kriminal terorganisasi, mirip dengan SWAT atau SWAT. Pada dekade 1990-an, detasemen-detasemen khusus juga dibentuk di tingkat daerah di Dinas Penjara Federal Rusia, yang ditunjukkan untuk melawan tindakan terorisme seperti pemberontakan dan penyanderaan di penjara-penjara Rusia. Kemudian pasukan lintas udara membentuk resimen pengintaian terpisah ke-45. Kemudian Dinas Keamanan Federal, Badan Intelijen Dalam Negeri penerus KGB, membentuk detasemen khusus anti-teror di berbagai kota di Rusia, dan juga mengambil alih grup Alfa dan Vimpel. Sementara Dinas Intelijen Luar Negeri SVR memiliki unit paramiliter khusus rahasia yang ditunjukkan untuk melindungi kedaulatan dan diplomat Rusia di luar negeri, bernama Baryl. Spetsnaz memiliki reputasi yang disegani di kalangan militer dunia karena standar latihannya yang tergolong sangat keras, terutama Spetsnaz militer. Meskipun unit-unit KGB, FSB, dan MVD juga menetapkan standar yang tergolong ketat dan keras dalam latihan dan perekrutan personil mereka. Di Afghanistan, unit-unit militer Spetsnaz menyelesaikan lebih dari 3.000 misi tempur. Kebanyakan dari mereka ditugaskan untuk memblokir pasokan senjata dan amunisi ke Afghanistan dari wilayah negara tetangga dalam Perang Soviet-Afghanistan. Pada tahun 1986, Spetsnaz berhasil mendapatkan sampel rudal anti pesawat portabel terbaru buatan Amerika, yaitu rudal Panggul FIM-92 Stinger. Spetsnaz berhasil mengambil manpatch tersebut dan dokumentasinya dikeluarkan tanggal 5 Januari 1987. Pada pertengahan 1990-an, atas prakarsa organisasi veteran dan unit-unit pasukan khusus, peringatan pembentukan Spetsnaz pun diusulkan untuk memperingati setiap tahun pada 24 Oktober.
Tanggal ini mempersatukan para veteran dan personel militer pasukan khusus dari semua kategori dan usia, dan menjadi dasar pelestarian tradisi militer dan pendidikan militer patriotik pemuda Uni Soviet maupun pewarisnya. Bubarnya Uni Soviet tidak menyebabkan Spetsnaz di sejumlah negara pecahan Uni Soviet bubar. Mereka tetap ada di masing-masing angkatan bersenjata negara masing-masing. Tahun 2000 bertepatan dengan malam peringatan 50 tahun Kompi Spetsnaz, Hari Pasukan Khusus Rusia atau Hari Spetsnaz, ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober. Seperti disiarkan dalam rilis Kementerian Pertahanan Rusia, selama 70 tahun terakhir, Spetsnaz telah membuktikan beragam keberhasilan penugasannya di berbagai tempat. Hal ini memberi arti khusus bagi para pasukan khusus maupun para veterannya. Mereka juga mendapatkan perhatian dari pimpinan angkatan bersenjata. Untuk menjadi pasukan khusus Spetsnaz, perlu latihan keras dan memiliki mental baja. Salah satunya, mereka bisa melempar kapak sembari melompat terbalik, di mana kepala berada di bawah. Hasil dari latihan keras inilah, pasukan Spetsnaz menjadi pejuang yang tangguh dan memiliki kemampuan diakui dunia. Tugas pasukan Spetsnaz khususnya di medan perang yakni masuk ke wilayah musuh, kemudian melakukan penyerangan. Tak jarang harus melakukan pembunuhan terhadap tokoh penting musuh mereka. Banyak orang yang mengira jika seorang prajurit pasukan khusus terlihat seperti John Rambo yang sering beraksi menggunakan senjata api, serta berbaur dengan orang yang banyak. Namun dalam kenyataannya, prajurit pasukan khusus tidak seperti film Rambo. Seseorang dengan perawakan seperti itu tidak bisa berbaur dengan orang banyak, apalagi orang bertubuh besar. Seperti itu membutuhkan lebih banyak makanan dan air untuk menutrisi otot-ototnya selama misi dan perjalanan yang panjang. Prajurit pasukan khusus sejati harus bisa berlari, merangkak, dan tidak makan atau tidur untuk waktu yang lama. Tinggi idealnya sekitar 170 cm. Berperawakan kurus serta mampu menembak dengan cepat dan akurat. Orang prajurit pasukan khusus dituntut untuk bisa bela diri dengan tangan kosong. Keterampilan bertarung lebih ditunjukkan untuk menanamkan disiplin fisik dan mental selama pelatihan. Dengan pandai bertarung, para prajurit ini tidak akan gentar atau kabur. Latihan bela diri membentuk mental dan fisik yang kuat. Banyak orang yang mengira jika prajurit pasukan khusus dapat melakukan apa saja, tapi pada kenyataannya mereka tetaplah manusia biasa yang memiliki keahlian dan kemampuan masing-masing. Setiap prajurit memiliki keahlian khusus. Ada yang beroperasi di daerah perkotaan, beberapa lainnya bertugas di daerah pegunungan dan hutan. Sementara ada yang perlu berbicara bahasa asing seolah-olah itu bahasa ibu mereka, atau dapat menembak tupai tepat sasaran pada jarak 1,5 km. Seorang pasukan khusus Spetsnaz tidak boleh lupa membawa senjata utama, senjata cadangan, alat komunikasi, dan obat-obatan. Keempat hal tersebut adalah alat sangat diperlukan saat di medan perang. Seorang pakar operasi khusus menceritakan memilih senjata bisa disesuaikan dengan daya jangkau dan taktik. Apakah memerlukan senjata berperedam, seberapa jarak jauh musuh yang hendak disasar, apakah itu operasi siang atau malam, dan di mana operasi itu berlangsung. Faktor-faktor ini bisa menentukan pilihan senjata, baik itu senapan mesin ringan atau otomatis, atau senapan runduk, bolt action atau semi-otomatis. Namun, sebagian senjata yang digunakan adalah senjata buatan Rusia. Saya biasanya membawa senapan runduk, senapan mesin ringan, dan pistol standar. Tidak ada pilihan khusus apapun yang tersedia. Sebagian besar senjata buatan Rusia seperti senapan Orsis T-5000 dan semua jenis senjata AK, SS-2, Val Vintores, FKS, dan PSV. Namun pistol yang saya pakai adalah Glock buatan Austria. Itu pistol yang biasa saya pilih untuk operasi, kata sang pakar operasi khusus seperti dikutip dari RBTH Indonesia.